Apanya ya yang di like ya? Mematikan kameranya, kemudian ditulisin dia malu guys, dia matiin kameranya, terus di like 186.000 kali dong. Ada 7.500 komentar. Coba kita baca ini komentar-komentar. Kita login di Facebooknya. Kita akan membahas sesuatu yang saya belum tahu. Suka sama dia, gila banget. Kita bandingin nih TikTok user in Indonesia. Udah ya, kita masuk ke ini aja. Pusing lihat itu. Oh bukan, ini TikTok watch repair, bukan yang itu. Nggak dikasih tahu di mana. TikTok Indonesia menceriakan hari Anda. Selamat datang kembali di acara 60 Minute Brief bersama saya Coach Yoke. Acara yang akan memberikan insight bagi Anda profesional dalam hal bisnis, teknologi, digital, inspirasi, dan hal-hal yang umum. Acara ini akan selalu live di hari kerja di Senin sampai Jumat, kecuali hari libur. Di jam 7.30 sampai jam 8.30 pagi, jadi 1 jam alias 60 menit alias 60 minute bersama saya akan mengupas hal-hal yang sedang menjadi tren di area-area tentunya teknologi dan digital. Acara ini live di YouTube channel Yokesan_ID dan di Facebook page Yokesan Teknologi dan akan rerun di YouTube dan Facebook. Anda bisa mengetik kata kunci 60 Minute Brief with Coach Yoke. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang saya nggak ngerti. Ya benar, kita akan membahas sesuatu yang ini juga baru buat saya. Namanya TikTok. Menarik, namanya TikTok. Apa itu TikTok? Dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan TikTok ini untuk berbisnis? Kita akan coba kupas, kita akan coba lihat hari ini apa yang bisa kita pelajari dari TikTok. Oke, saya ada membagikan satu screen, yaitu screen tiktok.com. Yuk kita pelajari nih. TikTok ini apa sih? Dari yang saya dapat info dari Deo nih ya, dari Deo dan Natasha nih. What is TikTok? Sejarah TikTok, audiens di atas 40 tahun harusnya nggak tahu nih. Kalau tahu berarti kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Kalau tahu berarti itu krisis paruh baya. Puber kedua. Udah usia 50 tahun ya kan, TikTok di depan kamera. Oke, aplikasi ini asalnya dari China. Nama aslinya bacanya gimana nih? Douyin. Tulisannya Douyin. Ya, yang akhirnya dikenal sebagai TikTok. Dulu aplikasi ini populer di antara remaja dan pemuda di Tiongkok ya. Titik awal turning point aplikasi ini bisa populer karena join dengan musical.ly, Musical.ly bacanya. Karena mereka bikin video dengan bisa diselarasin ya gerakan bibir dengan musik-musik yang lagi hits. Jadi Musical.ly itu dulu kayak kita karaoke, kita nyanyi, direkam, tapi sebenarnya bukan kita yang nyanyi, sebenarnya itu penyanyi aslinya gitu. Kita seakan-akan kayak jadi penyanyinya gitu. Nah, gara-gara dia join sama ini, jadi meledak deh. Nah, kita lihat nih, ini 1, 2, 3, 4, 5
area yang sedang menampilkan karya-karya bikinan audiens, karya-karya bikinan bukan audiens nih, bikinan konten kreator di TikTok. Nah ini dance ini cukup ngehit ya, kemarin sampai dipakai sama Samsung untuk jadi iklannya. Kemudian ini ada filter yang ini namanya filter apa tuh, kayak ghost kayak gitu. Jadi sebenarnya dia berbagi kontennya ini melalui video 15 detik. Jadi sama kayak Insta Story sebenarnya, cuman keunggulan TikTok ini adalah dia punya filter yang membuat video-video kita jadi jauh lebih bagus gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, TikTok tersedia di Android dan iPhone-nya, semua orang tahu ya itu ya. Kita lihat aja nih about TikTok. Kemudian nanti kita setelah about TikTok, kita akan coba lihat apa itu ByteDance. Kemudian TikTok for Good. Kemudian kita akan lihat advertise on TikTok. Terus kita nanti akan pelajari ya bagaimana brand atau produk-produk itu bisa mengambil bisa dapat benefit dari TikTok ini. Kita lihat dulu TikToknya apa. Tunggu, sebentar, tadi ada tombol yang menarik, tapi di sini nggak ada. Kita akan back dulu ya. Back. Tadi ada satu tombol yang menarik perhatian saya. Oke. Coba kita lihat ini tulisannya watch now. Yuk kita tonton ada apa sih. Trending video on TikTok. That's it. Kayak gitu trending guys. Can you imagine? Gue juga nggak ngerti itu apa. Tapi katanya trending video on TikTok. Trending nggak sih ini? Bisa dilihat nggak sih yang ditonton? Di like 186.000. Apanya ya yang di like ya? Yang mau VC, yang mau video call sama aku, video call aja. Aku nggak sombong kok. Oke. And then someone telah mematikan kameranya, kemudian ditulisin dia malu guys, dia matiin kameranya, terus di like 186.000 kali dong. Ada 7.500 komentar. Coba kita baca ini komentar-komentarnya Pak. Oh wow, login to TikTok. Kita coba login with Facebook ya. Oke. Rupanya saya belum punya TikTok di sini. Itulah kenapa tadi saya kasih tahu kita akan membahas sesuatu yang saya belum tahu. Awesome. Oke, create user. Let's use Yokeson. Yoke nggak bisa. Yoke.s.en. No, let's just use Yokeson. Nih, ada yang udah pakai. Oke, kita coba baca komentarnya. Beginilah cowok ketika video call dengan cewek. Malah cowok yang malu, udah kayak sinetron dunia kebalik aja.
yang komentar balik komen ini ada 20. Hahaha, sama anjir. Valid, no debat. Dia malu bro karena bukan gebetannya. Dan seterusnya. Gua bingung kalau mau visi. Oh, so ini sesuatu yang trending karena ini relate. Kata kuncinya adalah relevan. Relevan dengan siapa? Relevan dengan audiens yang ngelihatnya. Jadi ini sepertinya relate. Dia trending, dia dapat komen banyak karena you feel what I feel. Kayak something that I feel you bro gitu ke orang yang malu-malu ini. Padahal yang bikin konten si cewek ya ini ya, bukan si cowok ya, gitu. Tapi ini ternyata dirasakan oleh banyak cowok-cowok lain nih di luar sana. Jadi kata kuncinya adalah relevan. Relevan is the game. Bukan the game. Relevansi adalah currency di dunia digital. Jadi kalau Anda mau sukses di dunia digital, maka susunlah gameplay-nya Anda ini dengan jurus-jurus atau dengan currency berupa relevansi, berupa Anda gambarkan relation antara satu hal dengan hal yang lain. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu saya ada menjelaskan tentang Web 3.0, di mana Web 3.0 itu berbicaranya tentang apa sih? Masih ingat nggak? Berbicaranya tentang semantika, berbicaranya tentang apa namanya hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi di sini semantiknya kena nih. Kenapa? Karena ternyata banyak cowok-cowok lain yang mengalami hal yang sama. That's it. Apapun platformnya, kalau Anda relevan, Anda pasti mendapatkan respon atau interaction atau engagement yang cukup tinggi. Kita cek hashtagnya, masuk beranda. Oh ini tujuannya supaya dia masuk beranda. FYP. FYP ini for you page ya. For you. For you page Indonesia. TikTok viral. Hashtagnya sih so standar ya. Maksudnya nggak ada yang sesuatu yang istimewa, tapi rupanya kontennya ini ketika ditonton sama orang, orang merasakan apa yang ada di konten itu yang penting. Oke, jadi kita ketemu satu rumusan. Kita coba dengar ini nih. Anda bayangkan ini dilakukan 10 tahun yang lalu, tahun 2010. Membagi-bagi video yang joget-joget. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda jadi orang aneh, kemudian dibilang alay, benar atau benar? So, kenapa saat ini dia melakukan itu malah jadi viral, malah jadi yang nge-like 586.000, setengah juta orang. Wow. Penduduk Indonesia 286 juta jiwa. Benar ya, segitu ya, 286 kalau nggak salah. Yang punya handphone, kita cek yang punya handphone berapa. Digital statistik Indonesia.
Bukan, statistik digital. Biasanya Hotsuite yang suka. Total populasi, oh sorry, bukan 286, 268 juta orang. Oke. Di sini TikTok udah masuk belum? Tahun 2019 akhir bahkan TikTok belum masuk nih. Oke. Ada 150 juta orang pakai internet. Udah sampai situ dulu, ada stop. Setengah juta dibanding 150 juta. Berapa tuh? Kita coba pencet kalkulator. Berarti 586 juta ya, 586.000 ya tadi, 586. Nolnya kita hilangin aja, dibagi 150 juta gitu ya, kali 100. 0,4 ya. Video ini 0,4% dari jumlah orang yang pakai internet di Indonesia suka sama dia. Gila banget. Kita bandingin nih. Pemilu 2009 legislatif. Kita lihat ya. Urutan terakhir. Partai urutan terakhir. Hasil ini urutan partai pemenang pemilu versi KPU ya, hasil akhir rekapitulasi. Oke, kita lihat yang paling bawah itu, nah ini dia. Anda lihat nih ya, nomor 15, nomor 16 nih ya. Ini kan rekapitulasi partai politik ya. Oke, nomor 14 masih 0,79%, nomor 15 0,5%, nomor 16 0,22%. Nangkep nggak apa yang saya ngomong? Di antara daftar pemilih tetap di Indonesia, nggak tahu jumlahnya berapa, kita lihat. Oke, DPT 2019. Jumlah, kita pakai kata kunci jumlah DPT dulu. Jumlahnya 190 juta orang, hanya 0,22% yang memilih partai politik ini, alias 312.775. Ya, oke, itu yang mau saya ngomong, kalah sama satu video yang dengan kampanye yang bertahun-tahun. OMG, ini sih gila banget sih TikTok sih. Gila banget sih TikTok sih. 15 detik disukai oleh 586.000 orang dibandingkan dengan partai politik yang dapat urutan terakhir tadi itu di rekapitulasi KPU yang hanya 312.000. Yang satu 15 detik, yang satu kampanye berbulan-bulan, bahkan mungkin 2-3 tahun kampanye. Yang satu pakai uang mungkin ratusan miliar, bahkan masuk triliunan. Yang satu lagi cuma modal handphone sambil joget-joget. Wow, kampanye politik lewat TikTok enak juga kali ya. DPT-nya 190 juta orang, TikTok usernya saya nggak tahu berapa, kita lihat jumlah TikTok user. TikTok user in Indonesia. How many TikTok user in Indonesia?
TikTok revenue and usage statistic. Oke, TikTok 800 juta orang yang pakai. Kita cari yang Indonesia. Paling banyak dipakai di India. No wonder. India kalau kita nonton film aja ketemu tiang langsung joget kan? Ketemu pohon, pohonnya langsung dijogetin kan? No wonder. Number of TikTok, wah pokoknya nggak ada yang bisa kalahin India deh kalau TikTok deh, karena suka joget, ya kan? 190 juta orang pakai TikTok di India, men. Yang gue heran, kenapa Indonesia nggak masuk 5 besar ya? Malah Pakistan yang masuk. Berarti Indonesia user TikToknya masih di bawah 19 juta nih. Nggak ada 20 juta. Men, tapi anggaplah 20 juta ya. Anggaplah 20 juta. Kalau 500.000 tadi itu ya, 586.000 ya, dibagi 20 juta kali 100%, kali 100 ya. Anggaplah 20 juta orang, 20 juta user ya di Indonesia ya, berarti hampir 3% itu suka sama postingan yang tadi. Ya, kita lihat kalau 3% itu dia mengalahkan partai politik yang mana nih? Saya nggak sebutin partai politik supaya nggak tersinggung. Saya cuma tampilin aja Tribun News nih. Dia berarti kalau pemilu di urutan nomor 10. Di urutan nomor 10, men. Masuk parliamentary threshold nggak ya? Nangkep nggak maksud saya? Ini TikTok gila banget nih. Gila banget pokoknya TikTok. Tunggu, TikTok Indonesia fans. Oh, ini fans di Facebook ya. Di 6 bulan yang lalu, kalau ditarik 6 bulan yang lalu ini 700.000 orang. Minggu lalu udah berapa nih? Ya, 700.000 orang. TikTok fans growth-nya ya. Jadi gila banget sih ini gila banget sih video. Dan dia captionnya kayak gini loh. Pakai kode. Saya nggak ngerti kode ini apa nih. Saya cuma ngertinya gini, katanya kalau warna merah apa, I love you, kalau warna hitam apa, lagi nggak tahu mungkin I miss you atau apa gitu. Ada kode-kodenya sendiri loh anak zaman sekarang loh. I'm too old, man. Udah mau masuk 40 tahun depan, saya 40 tahun. Ngelihat yang kayak gini rada bingung juga sih. Tapi mau nggak mau harus belajar. Kalau nggak belajar nanti nggak dapat bisnisnya soalnya. Oke, coba deh kalian pencet tanda panah, terus pencet gambar SMS. Lihat apa yang terjadi. Ini maksudnya apa nih? Kalian pencet tanda panah, terus pencet gambar SMS. Ini 19.000 orang yang suka. Udah ya, kita masuk ke ini aja. Pusing lihat itu. Coba nanti kita minta Deo bikin TikTok yang muka pas. Ya, kenapa? Anissa ya. Berapa yang nge-like? Kalau gue yang bikin, aduh, muka pas-pasan kayak gini, syukur-syukur ada 5 orang yang nge-like. Itu pun temen sendiri. Our mission, TikTok is the leading destination for short form mobile video. Jadi memang ini dikhususkan untuk short form ya. Jadi untuk yang video yang durasi pendek.
Misinya adalah untuk to inspire creativity and bring joy. Jadi memang misinya itu untuk happy-happy, untuk seneng-seneng gitu. Jadi bukan untuk sesuatu yang serius ya, untuk bikin kreativitas dan hahaha gitulah ya. Kenapa hahaha? Karena anak-anak muda sukanya hahaha nggak sih sama teman-temannya? Ya itu dia gitu. Jadi untuk menghilangkan stres. Jadi kita semuanya harus tahu, pemirsa harus tahu bahwa many of us ya tiap hari habis capek kerja pulang ke rumah buka internet tujuannya apa? Lari dari reality, istirahat dari dunia pekerjaan yang melelahkan atau dunia pendidikan belajar yang melelahkan itu, cari kesenangan di dunia maya, kan kayak gitu kan? Stress release kan? Jadi Anda buka detik.com, buka Instagram, buka Facebook, nonton YouTube, sebenarnya buat apa? Buat menyegarkan otak kan, stress release kan. Nah, kalau zaman dulu anak-anak muda stress release-nya gimana? Nongkrong di salah satu terasnya rumah tetangganya, temennya, sambil gitaran. Ku tak bisa jauh. Gitu kan hobinya orang zaman saya kuliah tuh, tahun 2000, tahun 99 2000. Jauh darimu. Kan kayak gitu, lagunya slang dinyanyiin. Kalau nggak lagunya Iwan Fals, kalau nggak lagunya Padi zaman saya dulu. Kalau zaman tahun 90-an lagi tuh lagunya Guns N' Roses, lagunya Metallica, yang judulnya Nothing Else Matter. Kan kayak gitu stress release-nya. Terus ada yang main gitar, ada yang sambil mungkin rambutnya gondrong ya kalau zaman dulu ya, ngangguk-ngangguk gini. Darimu. Nggak bisa jauh dari siapa. Nggak bisa jauh dari yang dikangenin pastinya kan. Nah, TikTok juga atau Insta Story atau nggak tahu Facebook Story orang pada main nggak, atau Facebook Story itu hanya mirroring dari Insta Story, adalah satu bentuk digitalnya dari apa yang kita lakukan itu. Jadi ada yang nyanyi-nyanyi musically gabung sama TikTok jadi nyanyi, bukan nyanyi lagi tapi dancing ya, opa gitu kan. Kemudian teman-temannya ngumpul di situ suka nge-like. Sama kayak persis kayak zaman nongkrong-nongkrong itu, nyanyi tadi itu, wah bro suara lu keren. Enggak bukan suara gue mah kayak kerupuk kering terus dibuka kaleng kerupuknya jadi apa namanya, kerupuk kalau lemes namanya apa? Jadi kerupuk kalau lemes namanya apa? Kerupuk kan harusnya kering tuh, kalau kalengnya dibuka terus dibiarin semalaman jadi kerupuknya jadi tuh kan Melempem, coach. melempem. Jadi melempem. Suara gua mah kering melempem. Habis itu basi jamuran. Memang nggak bisa nyanyi, nggak bisa dancing. Bener kalau disuruh ngedance, aduh kaku. Kayak kanebo kering, serius. Jangan suruh gue ngedance, jangan suruh gue nyanyi. Kalau ngebahas-bahas kayak gini, ayo gitu. Ya kan? Temennya tadi bilang, suara lu keren bro, gitarannya mantep gitu. Nah itu nge-like namanya. Sama persis kalau di TikTok, nge-like-nya mencet tombol like, gua kasih jempol nih, gua kasih love, like. Gitu. Nah jadi itu bring joy, membawa happiness buat yang ngumpul-ngumpul di akunnya itu. TikTok udah buka kantor di Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai. Ya dong pasti Mumbai harus buka dong. Usernya 190 juta men.
Singapura. Jadi, udah buka di Jakarta loh. TikTok kantornya di Jakarta di mana ya? Yuk kita cari tahu. Kantor TikTok di Jakarta ada di... Oh bukan, ini TikTok Watch Repair, bukan yang itu. Nggak dikasih tahu di mana. Nggak dikasih tahu di mana. TikTok Web Indonesia. Menceriakan hari Anda. Kontak. Nggak ada. Memasang iklan di TikTok. Oh, coba ini. Support TikTok. Nggak ada. Tapi yang pasti dia udah tulis bahwa dia buka kantor di Jakarta. Sambil makan ya pemirsa ya. Pagi-pagi nggak makan asam lambung saya naik. Buat yang punya solusi terhadap asam lambung, dokter atau praktisi apa gitu ya, obat herbal nggak apa-apa, tolong ketik di kolom komentar YouTube atau Facebook. Saya akan undang Anda di acara 60 Minute Briefing ini untuk membahas bagaimana caranya mengatasi asam lambung. Karena saya udah 15 tahun lebih menderita asam lambung. Dan di luar sana banyak orang-orang juga yang menderita asam lambung. Mari, tolong ketik di kolom komentar, saya akan undang Anda untuk kasih tahu gimana caranya. Anda yang kasih tahu maksudnya mengatasi dan melawan asam lambung. Oke, tadi itu about TikTok. Not so much information yang bisa kita ambil dari situ. Coba kita klik di ByteDance. ByteDance, inspire creativity, enrich life. Oke, culture. Our product. Oh ini nih, TikTok tadinya namanya Douyi nih. Oh, saya tahu nih Lark nih. Lark ini, tahu nggak Lark ini apa? Lark ini saingannya Google, kok Google. Lark ini saingannya yang kemarin kita bahas, Facebook Workspace. Mereka mainnya udah di situ ya. Oke, next-nya mereka bakal main di sini. Oh ya, Babe udah dibeli sama ByteDance. ByteDance ini si pembuat TikTok. Baru tahu nih. No wonder kalau TikTok ngetop banget di Indonesia. Berarti dia masuknya dari sini nih, dari Babe ini. Dan Babe ini istimewa banget. Kenapa? Karena ada beberapa merek handphone yang kalau kita beli handphonenya, Babe ini secara otomatis, secara default udah terinstall di dalam handphone itu, di dalam OS-nya. Oke, luar biasa. Jadi ini grup yang gede nih. Oke, sekarang kita beralih ke TikTok for Good. What is TikTok for Good? Oh, okay. Our idea is simple. Use TikTok to do good. Saya jadi ingat platform-platform seperti Bigo. Selain Bigo, hari itu ada apa ya? Bigo Live, kemudian ada beberapa platform lain lagi ya. Kemudian di sini dinyatakan TikTok, use TikTok to do good.
Mungkin arahnya ke sana. TikTok itu pengen menginspirasi dan mengencourage, menyemangati ya, mendorong kaum generasi muda nih untuk punya positif impact, untuk punya dampak yang positif untuk di tempat di mana kita tinggal di planet ini dan di lingkungan sekitar. Oke, yuk kita lihat beberapa organisasi yang udah use TikTok to grow their audience. Jadi oh ini gunanya TikTok untuk organisasi. Oke, pemirsa mulai ketemu nih. Here are a few ways TikTok can help you to help the world. Keren nih. Inilah beberapa cara TikTok bisa membantu kita untuk membantu orang lain di dunia ini. Account management. Let us help you tap into the potential of our talented TikTok creator. Oke, jadi ini ada TikTok creator. Oke, ada account manajemennya. Jadi semacam kayak artis manajemen untuk TikTok gitu kali ya. Mereka akan menghubungkan kita dengan artis-artis quote-unquote TikTok itu. Ada analitiknya, data dan insight untuk seberapa gede impact dari video itu, berapa banyak akun yang nonton, reach-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian promosi tagar, hashtag ya, untuk interest awareness. For you to cause with a promote hashtag. Million of TikTok users can then create video to that hashtag. Oh, jadi kita bikin hashtag. Misalnya hashtag yang selalu saya pakai adalah peraih mimpi. Jadi hashtag peraih mimpi itu diharapkan kita promosi hashtag itu kemudian dipakai sama si user TikTok ini untuk create konten. Nah, konten apakah yang bisa dibikin oleh usernya TikTok itu yang berkaitan sama peraih mimpi? Berarti bagaimana caranya bisa meraih mimpi atau tindakan-tindakan atau action-action apa aja dalam kehidupan sehari-hari yang bisa direpresentasikan di dalam 15 detik short video itu, baik itu dance, baik itu nggak tahu sebuah kegiatan atau pembelajaran yang pakai ada tulisannya yang mencerminkan kata kunci atau tagar peraih mimpi tadi itu. Campaign-campaign yang sudah pernah dilakukan. Hashtag EduTalk. TikTok most popular challenge to date, ya, yang challenge yang paling populer untuk sampai saat ini. Mengajak user untuk bikin video edukasi dan motivasi dengan berbagai macam tema ya, template ya. As well as this in-app challenge ya. TikTok launch a mentorship program with Elite Social Enterprise Jostock and the Nudge Foundation. Oke, jadi TikTok itu launching, menginisiasi mentorship ya, program mentoring. Leading Social Enterprise Jostock, saya nggak pernah dengar orang ini. Dan Nudge Foundation saya juga nggak pernah dengar. Tapi nge-reach 5.000, oh ini di India nih, 5.000 anak muda yang dari 6 provinsi di India dengan lower literacy rates ya, jadi yang nggak bisa baca ya, nggak bisa tulis ya.
5.000 anak muda di 6 provinsi di India yang nggak bisa baca tulis. Ya, EduTalk underline TikTok commitment to propelling India's creative economy dan contribute to live the digital native. Ada 8,8 juta video yang dibikin dan ada 48 miliar view untuk video ke 8 video itu. Kita coba lihat videonya seperti apa. इन फूलों को देखो ये कितनी रंग बिरंगी है. Look at these flowers. They are so colorful. हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे साथ टिकटॉक पे जुड़ जाइए. Oke ya. इन फूलों को देखो ये कितनी रंग बिरंगी है. Look at these flowers. They are so colorful. हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे साथ टिकटॉक पे जुड़ जाइए. Ngajarin orang untuk membaca. Bener ya, ini ngajarin orang untuk membaca. Bener nggak sih, Natasha, Deo, bener nggak sih yang gua lagi ngomongin ini? Lower literacy rate itu artinya dia nggak bisa baca tulis kan? Benar, Coach. Jadi ini ngajarin orang-orang yang nggak bisa baca untuk bisa baca. Ini TikTok for good. TikToknya dipakai untuk membangun sebuah kebaikan ya, untuk bikin sesuatu yang baik. Pet BFF. BFF itu singkatan dari Best Friend Forever kah? Oke, jadi ini ada for every video post, TikTok donate $1 to its animal protection partner. Wow. Campaign-nya ini jadi tiap ada orang bikin video yang ada binatangnya dengan hashtag pet BFF, ya, untuk setiap video view-nya, untuk setiap video yang dipost, TikTok menyumbangkan $1. Ada 490.000 video dibikin, yang disumbangkan 175.000 karena itu benchmarknya, batas atasnya ya, mentok plafonnya segitu. Kita lihat videonya kayak gimana. Fly like an eagle, let my spirit carry me. Fly like an eagle, till I'm free. Oh, through the revolution. Saya nggak ngerti itu videonya ngapain, tapi yang pasti barusan tadi pas di slow motion itu adalah filternya TikTok. Ya, tapi mungkin buat pecinta anjing, saya nggak gitu sih. Pencinta anjing dan kucing gitu ya, saya nggak gitu juga. Tapi buat pecinta anjing mungkin ini video ini, lucu banget, so cute. Ya gitu deh kali ya. Ya gitu deh. Tujuannya supaya anjing-anjing liar atau animal liar itu, hewan-hewan liar itu dapat shelter, dapat tempat tinggal. For climate. Nah, kalau ini untuk global climate. Oke, jadi dibikin special effect, filter, and sticker yang bisa dipakai oleh TikTok user untuk berbagi pengetahuan ya, knowledge ya, tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang lagi dibicarain banyak orang kan adalah kan global warming ya, pemanasan global. Dan menarik perhatian untuk draw attention to the impact of extreme weather ya, cuaca-cuaca ekstrim, dan mengajak orang, memaksa orang ya, menggelitik orang untuk lebih mempedulikan planet. Oke, My Earth Hour kira-kira sama, Dance for Change kira-kira sama. Oke. Better Me, Better Internet. Oke, what is this?
We developed TikTok to inspire creativity and empower you to explore a world beyond your own. By launching the Better Me, Better Internet Challenge and offering various digital well-being tools, we also hope to inspire others to make the internet a safer place. Review your privacy settings. You can control who you interact with and who interacts with your content. Follow community guidelines. Make sure you understand what you can and cannot post on TikTok. Report unsafe content. If you see an account, video, or comment that makes you uncomfortable, report it. Help us keep TikTok a safe, welcoming, and positive environment where everyone can be a creator. Biar TikToknya nggak dipakai buat yang arah-arahnya ke pornografi, porno aksi, drugs, yang konten-konten yang negatif, ya. Oke, saya lebih tertarik untuk nyari yang buat brand, bisnis, ya. Tapi kayaknya nggak ada nih. Karena dari tadi yang saya lihat ini untuk ini ya, untuk sosial ya, untuk keperluan sosial. TikTok for developer, karena saya seorang developer, saya seorang full stack developer, front end bisa, back end bisa, data analitik bisa, database management bisa, big data bisa, itu namanya full stack developer. Maka saya tertarik lihat kok TikTok for developer bisa apa aja nih. Ada hackathon. Hackathon itu semacam kayak lomba programming gitu, cepet-cepetan memprogram gitu, cepet-cepetan menyelesaikan sebuah bug di dalam program gitu ya. Share to TikTok, oke, kita bisa, bikin di apps kita bikin apps, kemudian kita bisa pakai mungkin API ini ya. Untuk kita bisa, jadi ini ada kontainernya namanya pod. Oke. Jadi kita bisa bikin aplikasi untuk kita sendiri. Video yang ada di aplikasi kita itu kemudian bisa langsung di-share ke TikTok. Oke, dia udah mulai membuka meng-open source-kan platformnya. Embed video juga bisa nih. Oke. Sekarang kita ke advertise on TikTok. Nah, ini dia bisnis nih. Udah tulisannya bisnis. TikTok for business. Dari tadi ini yang saya cari. Oke, inspiration, resources. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti jadi tadi itu anggap aja pengenalan tentang TikToknya. Nanti 2 minggu lagi kita dalemin ya tentang TikTok for business-nya ya. Kita lihat sepintas dulu sekarang. Oke. Inspirasi. Discover how we help brand like yours achieve marketing success. Jadi bisa untuk bermarketing. We hope you will be one of them soon. Oke, KFC. Kita cari tahu apa yang KFC bikin di dalam TikTok. KFC pakai untuk announcing, ya, mengumumkan dan meningkatin orderan. Namanya KFC Triumphant. Come back to delivery in. After closing. Jadi kemarin waktu pandemi, delivery-nya tutup, sekarang diumumin sama KFC, kita udah bisa home delivery lagi nih, yang ngelihat 3,4 juta orang. Enggak dong, impressionnya, tayangnya 3,4 juta ya iklannya, yang lihat videonya 1,8, engagement rate-nya 10,4. Objektifnya delivering the message ya.
To land with a million of hungry user on TikTok. Jadi, okay, to celebrate in its return to feeding the nation. Okay. Solusinya, bla bla. Saya coba baca dulu dengan cepat. Oke, jadi KFC itu punya loyal fans, ya, sebagai favorite fried chicken. Mereka mengumumkan, kita udah bisa diorder lagi nih delivery, tapi gua punya big deal ya. Comeback will be, bukan big deal. Comeback will be a big deal, oke. Pakai brand premium in-feed ad TikTok to relaunch its delivery service in a 2-week burst of high exposure. Jadi exposure-nya tinggi banget di UK untuk umur 18 tahun ke atas. The ad run natively in the For You feed ya, di bagian timeline buat kita di home. Strategically positioned in to feel organic. Oke, dibikin seakan-akan juga kayak organik. Seakan-akan kayak bukan iklan ya. To make brand part of the conversation. Oke. Apakah ada videonya? Oke. Oh, I see. Ini iklannya KFC, kita lihat. Jenius banget. Bayangin kita suka makan KFC, 2 bulan nggak bisa makan KFC gara-gara PSBB atau lockdown di sana. Kemudian seakan-akan ada orang bikin postingan, saking pengennya KFC, dia ada gelas warna putih ditulisin KFC, and then ada bucket ditulisin KFC, terus dibilangin jangan khawatir sekarang kita bisa delivery lagi. Wow. Oh, oke. Itu rupanya caranya ya. Inspiration lagi deh. Inspiration lagi. Ada apa lagi? Ini Singapura nih. Saya pengen cari yang Indonesia. Oke, Kintakun. Kintakun dari kamar. Coba kita lihat apa yang udah brand lakukan. Ada Kintakun ini mau mengajak youth di Indonesia untuk hashtag challenge untuk promote a comfort of Kintakun newest spray ya, bed sheet, bed cover dan seluruh peralatannya nih. Yang nonton ada 13 juta orang. Challenge-nya yang ikut ada 35.000 video submit. Iklannya tayang 60 juta kali. Kalau dengar Kintakun, the first thing that comes into mind is comfort. Objektifnya gitu. Jadi kalau dengar Kintakun, pengen di-set brandnya bahwa itu nyaman. Bla 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 bla. Solusinya ada hashtag challenge. A standard hashtag challenge then might get participant to contribute the video. Jadi mereka ngajakin untuk bikin video dengan hashtagnya nggak tahu apa tuh. Hashtagnya apa tadi? Hashtagnya dari kamar Kintakun. Dari kamar Kintakun. Kita lihat. Ulang ya. Oh, ini nih, bed bed covernya nih ada di depan sini nih ya, dari kamar Kintakun gitu. Resultnya apa nih?
Branded effect dari Kamar Kintakun, reach-nya dapat reach more eye in Indonesia. Jadi ini untuk meningkatin yang namanya awareness dengan cara reach-nya ditambahin, jumlah orang yang tahu Kintakun ya diperbanyak. On the back of 60 juta ad impression itu, tayangan itu that were generated by the brand takeover in feed ad. Oke, jadi pakai in-feed ad, kemudian pakai brand takeover namanya. Kemudian features di discovery page, Kintakun dapat 37.000 orang ikut hashtag ini. Kemudian ditonton 13 juta kali. Ya, oke sih. Jadi brand message-nya sampai. Oke, itu untuk hari ini. Oke, menurut saya oke. Hari ini kita dapat sesuatu yang cukup unik nih di TikTok nih. Saya baru tahu kalau TikTok itu merupakan satu bentuk baru dari tongkrongan zaman dulu yang tadi saya ceritakan ya sambil gitaran. Kalau yang cewek-cewek saya nggak tahu tongkrongannya biasanya kayak gimana. Mungkin ngumpul-ngumpul di kamar kosnya temennya, kemudian setel lagu, tell me what you want, what you really want, tell me what you want, sambil joget-jogetnya si siapa tuh namanya Spice Girl. Nggak tahu, mungkin kayak gitu. Kan saya nggak pernah nongkrong-nongkrong bareng sama ciwi-ciwi. Anda sendiri yang jawab, yang cewek-cewek, ya kan? Nah, TikTok itu ternyata formnya berubah menjadi digital dengan cara seperti itu. Kata kuncinya adalah relevansi, dan ternyata ada yang namanya TikTok for Good, dan ini ada inspiration. Kita akan bahas 2 minggu lagi. Thank you so much buat yang pagi ini udah join, rekan profesional. Untuk pemirsa Anda yang sudah tonton acara ini, stay tune terus. Besok kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, CEO dan founder Hippo Powerbank, Bapak Agus Salim, yang pastinya luar biasa banget menjadi Bapak Powerbank Indonesia. Kita akan tanya-tanya ke beliau besok tentang gimana sih kok bisa jadi Bapak Powerbank Indonesia. Keren banget tuh. Ya, besok kita akan bicara banyak sama Pak Agus Salim. Dan stay tune terus untuk hari-hari berikutnya, ada insight-insight menarik. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Yokesen_ID, kemudian like fanpage Yokesen Teknologi. Untuk update-update terbaru bisa follow Instagram @Yokesen_ID, @Yokesen_ID. Saya Coach Yoke pamit undur diri. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Hari ini keep safe di tengah pandemi, keluar dari rumah harus pakai masker, harus pakai face shield. Sampai ketemu besok, rekan profesional. Gitu.